Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat rezeki maupun lain sebagainya kepada kita semua. Salawat serta salam kita tetap tercurahkan kepada kariman junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini untuk memberikan kebenaran, memberikan petunjukan, memberikan kabar gembira kepada kita semua. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Doa akan Bapak pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan berdoa tadi kita semua diberikan pemahaman, diberikan pengetahuan untuk menerima materi pada pagi hari ini. Oke, semuanya apa kabar anak-anakku? Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan ya, diberikan panjang umur dan dijauhkan dari wabah COVID-19 ini. Untuk minggu lalu kita sudah perkenalan, di mana sebelumnya masih ingat nama Bapak siapa? Oke, nama Bapak Yusuf Ramadan. Bapak akan mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam dari kelas 71 sampai 79. Ada yang sudah buka materi tentang pendidikan agama Islam? Oke, kayaknya ada yang sudah, ada yang belum. Mari kita sama-sama, bagi yang sudah atau yang belum, kita sama-sama menyimak atau mempelajari materi kita di hari ini. Materi kita yang pertama ialah lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah namanya. Sebelum kita masuk ke materi, kita terlebih dahulu memasuki dengan kompetensi dasar. Yang pertama, memahami tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus setelah memahami ini, apa sih tujuan dari pembelajaran ini? Yang pertama itu peserta didik mampu mengetahui pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua menunjukkan dalil nakli dan akli yang terkait dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita memasuki mengenai pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memberikan penjelasan secara harfiah atau secara istilah, ada yang tahu iman kepada Allah Subhanahu wa taala masuk dalam rukun apa? Iman atau Islam? Ya, benar sekali, rukun iman. Rukun iman itu ada berapa ya? Ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab, yang keempat iman kepada rasul, yang kelima iman kepada hari kiamat, dan keenam iman kepada qada dan qadar. Akan tetapi dalam hal ini kita hanya membahas tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara harfiah iman berarti percaya atau yakin. Yang selanjutnya secara istilah, iman berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan secara lisan atau membuktikan secara perbuatan. Jadi iman ini tidak hanya yakin saja, tapi perlu melalui dengan hati tadi. Terus ketika kita sudah yakin, maka kita ucapkan dengan lisan kita. Ketika lisan kita sudah kita lakukan, maka yang terakhir dengan perbuatan kita atau aksi kita. Action lah bahasanya itu. Selanjutnya, tanda-tanda keimanan ini yang pertama itu misalnya seseorang dapat terlihat dari amal perbuatan yang dikerjakan, karena kepribadian diri seorang merupakan pancaran dari iman yang ada di dalam diri seseorang.
Jadi misalnya orang itu sudah berbuat baik dengan sesuai perintah ajaran agama ataupun dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu sudah dikatakan sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi jika dia melanggar atau tidak mematuhi peraturan dari Allah, maka bisa dikatakan dia tidak beriman. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang beriman. Amin. Selanjutnya sudah Pak jelas tadi, iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Ya, pintar. Selanjutnya, dengan demikian keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala harus tertanam dengan benar kepada diri seseorang. Sebab jika iman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak tertanam dengan kebenaran, maka akan keliru selanjutnya. Jadi iman itu harus benar, artinya harus tertanam kepada diri seseorang. Jika seseorang itu sudah tadi Bapak jelaskan berbuat baik ataupun sebagainya, maka dia bisa dikatakan orang sudah beriman. Tetapi nih, jika dia tidak beriman atau tidak sesuai ajaran agamanya atau sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya tadi dari iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat atau iman kepada qadar dan qadar, maka bisa dikatakan selanjutnya keliru. Makanya kunci yang pertama ialah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di dalam hal ini sudah terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, ada yang bisa bantu Bapak untuk bacakan surah ini? Oke, nanti bagi yang bisa silakan kirim ke Bapak melalui pribadi ya. Sekarang ini Bapak tuntun atau Bapak arahkan terlebih dahulu. Mari kita sama-sama membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran surah An-Nisa ayat 136. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang golongan yang tersesat, tapi golongan orang-orang yang sesuai jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya ada yang ditanyakan terlebih dahulu mengenai ini? Oke, jika tidak ingin ditanyakan, dalam hal ini kandungan dari itu ialah keimanan seseorang itu bisa tebal dan bisa tipis, bisa bertambah atau berkurang. Salah satunya untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memahami nama-nama yang baik dan indah. Iman ini sebenarnya bisa turun naik pasang surut kalau bahasa air sungai atau air laut. Kalau bahasa kita, bertambah atau berkurangnya iman kita. Tetapi kita mudah-mudahan setiap harinya diberikan penambahan tentang iman kita, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara biasanya itu asma'ul husna ini terdapat di dalam Al-Qur'annya masing-masing. Ada 99 nama Allah yang terdapat ketika kita buka Al-Qur'an itu, ada di halaman ketika balik awal itu ada 99 nama Allah. Biasanya itu ada juga kalau kita sering mendengar nada-nada seperti ini,
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin. Nah, itu salah satunya biasanya kita dengar di dalam nada-nada atau syair. Nah, selanjutnya jika tidak ingin ditanyakan lagi, maka Bapak akan memberikan tugas atau oleh-oleh buat kalian yang dikerjakan di rumahnya. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berikan contohnya. Yang kedua, tuliskan 99 asmaul husna beserta artinya. Pak, kapan sih dikumpulnya? Yang pastinya dong hari ini dikumpulnya pada jam 08.30 akhir pengumpulannya. Yang selanjutnya, untuk pengumpulan silakan kirim di grup telegramnya kelas masing-masing. Jika ingin ditanyakan mengenai materi ini atau soal-soal yang tidak paham, bisa melalui grup atau tanya kepada Bapak pribadi. Selanjutnya jika sudah ini, maka minggu depan atau Jumat depan kita akan pelajari tentang makna al-asma'u al-husna. Jadi murid-murid Bapak silahkan searching atau buka terlebih dahulu materi kita untuk di Jumat depan. Untuk kali ini kita sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan pemahaman, diberikan pengetahuan untuk menerima materi yang disampaikan tadi. Jika Bapak ada salah kata, mohon dimaafkan, karena yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang salah hanya datang dari Bapak pribadi. Akhirnya undur diri Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.